Dengar, Mbak. Mbak, dengar. Dengar. Dengar, Mbak, cuma agak kontak sedikit. Jaringannya mungkin. Oh iya, jadi mohon maaf ini nggih kita zoomnya sampai dua kali teh nggih teman-teman Bapak teman-teman semuanya nggih kita zoom dua kali karena mau ada penilaian di akhir bulan. Nah, dan teman-teman insya Allah akan diundang ke BPS Kabupaten itu sekitar tanggal 28 Juli nggih. Jadi kira-kira bisa nggih tanggal 28 28 Juli. Juli ke kantor Bisa, Mbak. Kabupaten Hari Selasa berarti, Mbak, ya? Hari Selasa berarti, tanggal Mbak. 28. Nggih, insya Allah Ya, nggih nanti sama insya Pak Allah. Kepala Desa. Sebelum itu kita kelengkapi dulu beberapa hal persyaratan, artinya ada beberapa dokumen yang diminta sama BPS pusat, nggih. Jadi mohon bantuannya, dukungannya untuk teman-teman Desa Putu, Moyo Mekar dan Ngeru. Nah, eh, ini akan disampaikan oleh Mbak Anggit, Mbak Agri dan Mas Fanto, nggih. Nah, jadi saya cuma harap kan karena Desa Putu yang akan jadi kan setiap kegiatan Desa Cantik ini kan artinya akan ada dinilai outputnya atau hasilnya gitu Pak Ibu ya. Nah, jadi mohon bantuannya nanti dipenuhi apa yang akan disampaikan oleh Mbak Anggit, Mbak Agri dan Mas Fanto. Nggih. Silahkan Mbak Anggit atau Mas Fanto dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Suaranya Wabarakatuh. terdengar jelas? Terdengar jelas. Jelas. Oke. Jelas. Selamat pagi. Gila Ibu-ibu aja ya ini ya, bapaknya nggak ada ya. Selamat pagi ibu-ibu cantik. Gimana kabarnya? Semoga semuanya Ya dalam kecuali keadaan Fanto yang sehat ya. bapak-bapak. Ya. Oh iya, ada Bapak Fanto satu, lupa saya. Oke, jadi hari ini yang akan kami sampaikan itu adalah tentang penilaian desa cantik. Ya, jadi kegiatan yang selama ini kita lakukan itu ada penilaian dari BPS pusat gitu. Nah, kemarin kan kita belum singgung ya sama sekali apa aja sih yang dinilai dari kegiatan desa cantik gitu kan. Nah, hari ini kita akan melihat apa-apa aja poin penilaiannya. Nah, ini saya izin share screen, Pak Ibu. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, Sudah, ini Mbak. adalah LKE ya, lembar kerja evaluasi. Ya, nah ini ada beberapa hal eh, yang dinilai, ada tiga, berapa blok ya? Lumayan banyak sih di Bapak Ibu ya. Ada 5 blok gitu. Nah ini secara, mungkin saya akan jelaskan secara umum aja, nggak sampai yang detail-detailnya. Jadi dalam setiap blok ini ada beberapa indikator. Nah, kita mulai mungkin dari yang blok satu dulu ya. Blok satu itu identitas desa atau kelurahan. Kemudian yang blok dua itu tentang desa yang dalam penilaian nominasi desa cantik terbaik. Kemudian yang di blok tiga ini untuk penilaian mandiri desa atau kelurahan gitu. Jadi ini sebenarnya kalau secara prosedur itu adalah yang mengisi desa gitu. Tapi karena kemarin kita belum sempat untuk menyampaikan ini, nanti akan kami bantu untuk pengisiannya. Nah, nantinya Bapak Bapak Ibu agen statistik baik dari Desa Poto, dari Desa Ngeru maupun Moyo Mekar itu akan kami minta bantuannya untuk melengkapi didukung yang diperlukan gitu. Nah, ini sebagian besar tuh sudah kami masukkan gitu bukti dukungnya, tapi nanti ada beberapa yang belum. Nah, untuk yang pertama, ini berkaitan dengan agen statistik ya. Yang poin pertamanya adalah apakah desa sudah melakukan penunjukan
agen statistik. Nah, ini kan sudah ya, sudah dan kita memiliki SK-nya gitu. Nah, ini kemarin kita lampirkan SK-nya. Jadi seperti itu, ada indikator, ada bukti dukung yang dilampirkan gitu. Kemudian eh, berkaitan dengan keberlanjutan desa cantik, itu indikatornya ada jumlah agen statistik di desa atau kelurahan. Kan kalau dari ketiga desa itu lebih dari satu orang ya. Jadi poinnya bisa maksimal. Kemudian Ya. yang poin selanjutnya adalah apakah ada agen statistik yang merupakan aparat desa atau kelurahan. Kan masing-masing desa juga ada ya. Kalau desa Poto itu ada Mbak Sari, kalau desa Moyo Mekar ada Pak Pur sama Mbak Dira atau siapa ya? Terus kalau yang Ngeru itu semuanya perangkat kalau nggak salah. Koreksi ya Mas Semuanya Wanto perangkat, kalau Mas. saya salah ya. Syukur masuk. Oke, terus selanjutnya berkaitan dengan aspek kapasitas statistik. Nah, ini yang pertama tentang pembinaan statistik. Pertanyaan yang pertama itu adalah apakah telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik di desa atau kelurahan? Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan pembinaan literasi statistik itu kemarin yang kita membahas tentang GSBPM yang kita di kantor Desa Ngeru. Berarti ini sudah kita lakukan. Tuh, kemudian ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan data. Ini juga sudah kita lakukan saat kita ada di kantor Kecamatan Moyohilir. Kemudian selanjutnya tentang pengumpulan atau inventarisasi data. Nah, kemarin kan kita melakukan pengumpulan datanya kan secara sekunder ya. Tapi kita tetap diminta untuk melampirkan kuesioner, kemudian rancangan output, kemudian buku pedomannya, SOP, dan juga apakah melakukan pelatihan, dan yang terakhir data hasil pengumpulannya. Nah, kemarin ini untuk kuesionernya kita menggunakan, masih ingat nggak yang waktu kita di kantor Desa Moyo Mekar, kita menggunakan Excel itu yang Bapak Ibu memasukkan satu-satu data yang dimiliki oleh desa. Nah, itu kita gunakan sebagai kuesionernya. Kemudian rancangan output ini tabel-tabel nanti bentuknya. Kemudian untuk buku pedoman ini lebih kepada buku pedoman pendataan. Jadi menjelaskan misalnya kemarin Bapak Ibu mengumpulkan tentang data apa ya yang jadi contoh ya, data jumlah SD misalnya, data jumlah SD di desa masing-masing gitu. Nah, itu kita jelaskan SD itu apa gitu, sekolah di tingkat apa kayak gitu-gitu. Jadi dirincikan gitu. Mungkin kalau mau ngelihat contohnya nanti bisa ditampilkan ya. Selanjutnya tentang SOP. SOP ini juga sudah dibuat kemarin, kemudian untuk briefing itu berbarengan sama waktu kita menginput data di Moyo Mekar. Selanjutnya untuk data hasilnya kita menggunakan data yang sudah Bapak Ibu input ke dalam spreadsheet. Nah, selanjutnya adalah tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini indikatornya adalah apakah agen statistik mampu melakukan pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya, yang pertemuan Zoom sebelumnya juga waktu kita ketemu di Desa Ngeru kan kita udah belajar tentang tabel dan grafik. Nah, eh, Bapak Ibu kemarin juga sudah bisa mengidentifikasikan mana tabel 2 arah, mana tabel 3 arah, itu sudah bisa. Nah, yang belum dicoba itu adalah membuatnya. Kira-kira kemarin sudah coba buat belum tabel grafik ya kemarin? Grafik yang saya contohkan itu ada yang mencoba nggak? Dari foto ada yang coba-coba membuat grafik? Oh, kita belum, Mbak. Belum ya? Oh, Mbak sudah ngerti. Oh, Pak Pur belum. Oke, Moyo Mekar belum ya berarti ya. Nah, nanti salah satu keterlibatan Bapak Ibu ya untuk penilaian ini salah satunya adalah Bapak Ibu kami minta untuk membuat tabel dan grafik.
Tuh. Nanti data yang dipakai apa akan dijelaskan setelah ini ya Bapak Ibu. Kita selesaikan penjelasan tentang lembar kerja penilaiannya dulu. Nah, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini adalah kurang lebih apa saja output yang akan dibuat gitu loh dalam kegiatan Desa Cantik ini. Nah, yang pertama itu ada monografi, profil desa, buklet atau leaflet infografis, kemudian publikasi menggunakan potensi desa, dan yang terakhir website. Kalau buku publikasi statistik lainnya ini kita nggak ada ya, karena kita kan kemarin menggunakan data PODES, data potensi desa. Jadi nanti yang dibuat adalah buku yang ini, buku publikasi menggunakan data potensi desa. Nah, untuk monografi ini kan kemarin Bapak Ibu sudah mengumpulkan ya. Tapi nanti mohon diperbaiki ya untuk monografinya. Kami sediakan semacam template. Nanti Bapak Ibu akan mengisi data-data yang dibutuhkan dari template itu. Kemudian untuk profil, kemarin sudah kami periksa juga, sebagian besar sudah bagus ya. Yang kurang itu tanda tangannya, tanda tangan dari kepala desanya gitu. Kemudian untuk infografis, Bapak Ibu sudah pernah buat ya waktu kita di Ngaru. Kemudian selanjutnya publikasi menggunakan data potensi desa ini akan dibuat. Nanti minta tuannya Bapak Ibu untuk membuat kata pengantar dan tanda tangan legalitasnya. Jadi ini nanti bentuknya buku ya Bapak Ibu. Kalau yang ini. Kemudian selanjutnya adalah website. Website yang menyajikan data desa atau kelurahan. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan manajemen data di desa atau kelurahan. Yang pertama tentang ketersediaan data. Kemarin kan diminta untuk mengirimkan profil desa ya. Nah, itu kami sudah periksa juga apakah data-data yang terdapat di profil desa masing-masing itu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2007. Jadi ini sudah kemarin. Kemudian yang ini berkaitan dengan kualitas data. Selanjutnya adalah tentang metadata. Kemudian untuk akses data, ini apakah desa atau kelurahan membuka akses data untuk pihak luar yang membutuhkan dalam bentuk website, laporan, atau buku. Nah, kemarin ini saya sudah tanya ke desa foto ya, kalau profil desanya itu apakah dicetak atau tidak gitu. Nah, kalau di Moyo Mekar gimana Pak Pur? Apakah profil desanya biasanya dicetak atau dalam bentuk PDF? Apanya itu? Kurang Profil keras. desa, profil desa Pak. Profil desa ada dicetak, Oh, ada dicetak ya. Ada dicetak. Kalau di Ngeru nggak ada ya? Gi? Oke, berarti pendalam. bisa ya dua-duanya, ada yang cetak, ada yang soft file. Kalau di websitenya ada ditaruh file profil desa gitu nggak Pak Pur? Ada, cuman nggak bisa kita rubah Nggak jumlah bisa. penduduk. Nah, masalah jumlah penduduk itu yang lama yang kita pakai. Kalau yang terbaru nggak bisa kita rubah. Oh iya, itu yang tabel itu ya? Ya malam belum dicoba tabelnya. Oh iya, iya. Oke. Nah, selanjutnya adalah SOP atau prosedur permintaan data. Kalau selama ini tuh kira-kira ada nggak yang datang ke desa buat minta data gitu? Kalau di foto ada nggak? Ada. Ada ya. Gimana biasanya Kak, prosedurnya gitu kalau ada orang minta data di sana, Mbak? Mbak Sari ya tadi suaranya ya? Iya, apa Heeh. namanya dikasih lihat itu aja sih Mbak. Oh, jadi belum dirincikan Iya, gitu ya, misalnya kalau iya, misalnya langsung datang ke sana gimana, kalau misalnya melalui website seperti apa, iya. kalau misalnya melalui uh, WA bisa nggak kalau WA? Bisa Bisa sih. ya?
Ya, Oke. Berarti nanti perlu dijelaskan lebih rinci terkait dengan SOP atau prosedurnya gitu. Nah, selanjutnya adalah pemutakhiran data. Apakah data di desa selalu dimutakhirkan atau diupdate? iya, bentar. Iya ya. Jadi setiap tahun itu selalu dimutakhirkan gitu ya kalau data di desa. Kalau buat profil desa tuh biasanya gimana pendataannya di sana? Profil desa. Apakah diperbarui setiap tahun atau gimana biasanya? Dari foto sama Moyo Mekar. Mungkin dari foto dulu deh. Gimana biasanya Mbak Profil Sari? desa kita diperbarui setiap tahun ya? Setiap tahun Perbarui ya? setiap tahun, Mbak. Ya. Oh, oke. Di Moyo Mekar juga sama ya? Sama-sama setiap tahun. Heeh. Kalau itu laporan penduduk itu tiap bulan ya kita Iya, laporkan setiap ke bulan kecamatan. laporan penduduknya. Oke, oke, siap. Nah, ini yang terakhir tentang pemanfaatan hasil desa cantik gitu. Jadi kan harapannya dari website yang sudah kita buat, kemudian dari kegiatan yang sudah kita lakukan, itu nantinya akan memberikan dampak dan juga bermanfaat bagi desa gitu kaitannya dengan eh, bisa gitu kalau misalnya mau melakukan pendataan sendiri gitu. Nah, ini tuh nggak akan berhenti sampai sini aja ya Bapak Ibu. Maksudnya bukan ketika kita sudah selesai untuk pembinaan Desa Cantik tahun ini terus berhenti gitu aja tuh enggak. Nah, jadi tugas Bapak Ibu agen statistik untuk melanjutkannya gitu. Dan kalaupun misalnya dalam perjalanannya nanti Bapak Ibu butuh konsultasi dengan kami itu masih sangat eh, bisa dilakukan. Saya mau di desa mana ya? Saya di salah satu desa tuh mau melaksanakan pendataan potensi desa gitu. Tapi lebih khusus tentang tenunnya gitu, lebih mendalam gitu. Nanti bisa konsultasi ke kami gitu. Berkaitan dengan kegiatannya akan seperti apa, pendataannya sebenarnya seperti apa, itu silahkan. Atau misalnya berkaitan dengan websitenya gitu, website datanya gitu. Kalau mau update, mau mutakhirkan data gitu, mau bertanya itu dipersilahkan. Jadi nggak akan berhenti sampai ke sini saja. Nah, itu adalah penilaian mandiri untuk desanya. Kemudian, eh, kan tadi kan banyak ya ini ya, per indikator ini harus ada bukti dukungnya gitu. Nah, kemarin sudah dipetakan sama setelah berdiskusi ya, ini adalah apa-apa yang perlu dipersiapkan oleh desa. Jadi yang pertama, hmm, kami minta untuk Bapak Ibu memintakan legalitas ya. Legalitas atau tanda tangan dari Kades untuk beberapa dokumen. Yang pertama, SOP kegiatan. Jadi Bapak Ibu, SOP kegiatan ini bentuknya seperti ini. Ini kemarin yang kita buat ya. Ya, ini menjelaskan tentang alur gimana kemarin mulai dari awal kita koordinasi antara pemerintah desa, tim desa cantik, agen statistik untuk menentukan indikator yang dibutuhkan. Itu yang kita lakukan di kantor Kecamatan Moyo Mekar itu, Moyo Mekar, kantor Kecamatan Moyo Hilir. Nah, berlanjut ke penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan penyiapan format isian. Selanjutnya pengumpulan data yang kita lakukan di kantor Desa Moyo Mekar, kemudian pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data, selanjutnya pengecekan akhir untuk memastikan data telah lengkap, konsisten dan memiliki sumber yang jelas. Gitu. Jadi dibuat dalam bentuk alur seperti ini. Ini adalah SOP. Nah, ini yang belum ada adalah tanda tangan atau legalitasnya. Nah, nanti akan kami kirimkan gitu ya filenya di sebelah mana harus tanda tangan itu akan kami kirimkan. Nah, nanti Bapak Ibu itu tugasnya mencetak kemudian memintakan tanda tangan. Selanjutnya nanti mohon untuk dikirimkan kembali ke kami dalam bentuk scan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa nggak ya kalau diminta seperti ini?
Mungkin kalau bisa dikumpulkan hari Kamis. Kamis. Gimana kira-kira Pak Ibu? Jadi filenya nanti dari kami gitu. Tinggal dicetak kemudian dimintakan tanda tangan. Kemudian di-scan dan dikirimkan kembali ke kami. Bisa. Kita sama ganti logo. Hari Kamis tanggal berapa? Oh iya. Oh Bisa iya, terus Bapak Ibu, kalau di desa tuh ada logonya masing-masing ya? ada. Ada ya. Sebentar. Kayaknya perlu contoh lengkapnya deh, SOP yang Nah, jadi kalau kalau ini kan belum jadi ya. Kalau yang ini tuh sebenarnya belum jadi. Masih ada yang kurang. Kurangnya itu ada di sini, bagian atasnya ini, Bapak Ibu. Bagian atas ini halaman pertama ini. Nah, ini nanti akan kami buatkan. Tapi minta tolong ininya diganti juga logonya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Atau Bisa. gini. Minta tolong dikumpul. Atau kalau enggak mungkin dikirimkan aja Iya deh, itu logonya ke kami. kayaknya logo Pemda nggih. Logo Pemda ya. Logo berarti yang dipakai logo Pemda ini Mbak Tin. Atau gimana? Kita cek dulu. Kasih kita buat. Kasih kita yang buat kan. Kalau logo desa tuh ada sendiri ya? Halo Mbak Sari? Atau Pak Pur mungkin tahu kalau di desa tuh punya logo sendiri atau enggak? Iya, punya logo sendiri. Oh, ada logo sendiri ya. Ya, Berarti kantor nanti mungkin desa pakai itu. itu aja mungkin. Karena yang mengeluarkan desa Mbak Tin gimana? Bisa sih kita ganti pakai logo Oh, logo nggih. desa itu. Logo desa Logo aja. desa aja ya, Dek ya. Sepakat logo desa. Iya. Itu keras mantul suara kami. Oke, berarti nanti PR-nya adalah ini nanti ditaruh logo sama mintakan tanda tangan. Bisa nggak Bapak Ibu? Sama stempel. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ada SOP permintaan data. SOP permintaan data itu contohnya seperti ini. Jadi hampir mirip sih. Tuh. Nanti sama. Jadi masukin apa ini logo sama mintakan tanda tangan. Kemudian untuk profil desa itu ini contohnya seperti ini untuk profil desa. Nah, kemarin kan sudah ada sebenarnya kan dokumennya. Mungkin nanti akan kita tambahkan dengan cover atau sampulnya ini sama kata pengantar. Nah, kira-kira kalau membuat kata pengantar gimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa. Nanti saya kirimkan juga contohnya. Bisa. Bisa ya. Ya. Izin Mbak Anggit sampun Iya. dikirimkan contoh kata pengantar di grup WA grup mungkin nanti bisa jadi salah satu panduan. Makasih. Ya, nanti akan dikirimkan Mbak Dina. Oke, selanjutnya adalah buku pedoman. Nah, ini buku pedomannya kemarin sudah coba dibuatkan ya, Bapak Ibu. Tapi yang kurang sama belum ada kata pengantar sama tanda tangannya. Tuh. Nah, ini alangkah baiknya kalau misalnya ini kan kemarin yang buat adalah pembina desa cantik. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya yang buat itu desa masing-masing gitu.
Mungkin nanti bedanya di sini aja sih. Ini kalau yang tadi berarti penulisan penulisan profil desa, foto, Kecamatan Moyolir, Kabupaten Sumbawa gitu. Kalau yang ini berarti buku pedoman dashboard desa foto gitu. Kalau yang Moyo Mekar Banyak berarti parah. penulisan profil desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa gitu. Dan seterusnya. Jangan, pada kamu nggak apa-apa, aku dari mana? Oke, kemudian monografi. Nah, mungkin lebih enak kalau yang menjelaskan langsung Mbak Agrina ya, karena ini lumayan banyak yang harus dikerjakan oleh Ibu. Mbak Agri, sudah siap? Oke. Baik Bapak Ibu, Baik. selanjutnya itu ada yang namanya monografi. Nah, kemarin kan di pertemuan sebelumnya itu kan udah tuh saya jelasin mengenai monografi. Nah, dari kami sebenarnya udah dari tim pembina udah dibuatin template-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tolong diisikan. Ini saya share screen ya, template-nya seperti apa. Udah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Belum. Udah belum ini? Nah, sudah. Hmm. Ini itu template-nya. Yang pertama kan ada cover, nanti ditaruh cover lah di sini. Terus ada identitas buku. Ini yang saya merahin nanti bisa diganti pakai nama masing-masing desa. Contohnya ini kan pakai desa foto, nanti diganti misalkan Ngeru ataupun Moyo Mekar. Selanjutnya itu ada kata pengantar yang saya merahkan lagi itu nanti bisa tolong diganti pakai nama desanya. Terus ini di bagian tanda tangan tanda tangan. Di bagian tanda tangan juga ada nama desa sama nama kepala desa. Nah, tolong untuk nama kepala desanya taruh nama kepala desa masing-masing dan NIP-nya juga nanti print dulu, diminta tanda tangan dan di scan terus kirimkan kembali. Terus nanti ada daftar isi di sini masih dikosongkan saja. Nah, nanti untuk bagian isi utamanya itu udah kami buatkan. Di sini ada satuannya apa yang harus terisi, misalkan luas wilayah harusnya hektar gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang meter, bisa diubah dulu ke hektar. Begitupun selanjutnya ada jarak, jiwa, dan seterusnya ini ada data personil juga diisikan. Nah, di sini kan ada pada data personil ini ada kepala dusun nih. Kepala dusunnya itu nanti diisikan sejumlah berapa dusun yang ada di desa. Misalkan desa Moyo Mekar berapa dusunnya? 4, 5. Mana yang Moyo Mekar? 3. 3. Nah, berarti ini kebetulan sudah ada A, B, C, udah ada 3. Nanti diganti namanya. Misalkan kepala dusun A. A-nya diganti pakai nama dusunnya apa gitu. Itu juga untuk BPD-nya disesuaikan lagi dengan jumlah dusunnya. Kemudian setelah itu, kalau misalkan banyak nanti dusunnya bisa di copy, misalkan di copy nanti ditaruh lagi di paste di bagian bawahnya, ditambahkan lagi aja Bapak Ibu. Kemudian ada data kewenangan juga, ini bisa diisi. Selanjutnya ada data keuangan. Di sini kalau misalkan nggak ada datanya, di strip aja. Kalau misalkan ada datanya, tolong diisikan ya Bapak Ibu. Udah ada satuannya pakai rupiah juga. Terus sumber tunjangan juga nanti diisikan dari mana sumber dana itu. Kemudian ada data kelembagaan juga. Ini RT RW. Oh iya, sama tadi di bagian awal itu ada data jumlah penduduk menurut dusun. Sesuaikan lagi jumlah dusunnya. Kalau kurang bisa ditambahkan di bagian bawah. Kemudian untuk RT-nya juga disesuaikan lagi.
Kalau kurang atau lebih, kalau lebih dihapus, kalau kurang ditambahkan saja. Nah, ini kalau mungkin kan kemarin itu datanya yang tingkat pendidikan sama status pekerjaannya itu beda sama yang di kategori yang di sini beda sama kategori yang ada di profil desanya. Nah, itu bisa disesuaikan sama punyanya Bapak Ibu aja, nanti diganti aja ininya. Begitu. Terus etnisnya pakai etnis yang ada aja, yang ada di desanya yang mana aja ada etnisnya. Itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Bisa ya Bapak Ibu ya ini ya? Ya, sama diganti namanya. Halo? Bukan langsung surat hilang jadi guys. Lanjut. Ini putus-putus ya. Udah jelas belum Bapak Ibu? Kalau udah jelas, bisa dilanjutkan ke yang lain. Udah jelas ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Gimana nih? Dari mulai mekar? Mana mulai mekar nih? Pak Pur? Beda, nyaut. Dari foto gimana? Halo foto. Aman ya? Dipanggil aja. Mbak Sari, Siapa? gimana Mbak Sari? Dipanggil aja, Dek. Mbak Sari? Apakah sudah oke Mbak Sari kira-kira untuk ngebuat prof monografi ini Mbak? Tinggal diganti nama desanya aja sama minta tanda tangan desa. Diganti juga diisikan juga isinya. Oh iya, diisikan juga isinya. Nggak ada orangnya. Oh, kayaknya itu masih mute Mbak Sari. Oh iya. Ya, belum masuk suaranya. Suaranya bisa dihidupin Mbak? Oke. Oke ya, kayaknya lagi sibuk sambilan soal kerja Mbak Sari. Iya. Ya, jadi ya Aman ya Bapak Ibu ya. Ntar kami kirimkan template-nya dan bisa diisikan. Sekalian hari Kamis ya, buat kata pengantarnya, buat ditanda tangan. Nanti samaan dengan yang lainnya juga yang diminta tanda tangan kayak SOP dan lain sebagainya. Terima Iya. kasih. Iya. Jadi ini kan lumayan banyak ya tadi tugasnya. Mungkin bagi-bagi juga ya ke agen statistik yang lain gitu. Jangan diberatkan ke satu orang saja. Oke, lanjut ke yang lain. Oke. Tadi sampai di mana? Di monografi ya. Kemudian selanjutnya ini adalah publikasi. Publikasi ini sama sih. Nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat data pengantar dan juga tanda tangan dari kepala desa. Nah, oke. Selanjutnya adalah tadi kan sudah sempat disinggung ya di awal karena bahasanya di penilaian itu adalah mampu membuat tabel dan grafik. Jadi harapannya Bapak Ibu ini bisa melakukan praktik gitu, membuat tabel dan grafik. Nah, di sini ada 5 tugas yang diberikan. Yang pertama adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan dusun dan jenis kelamin, jumlah RT RW berdasarkan dusun, kemudian membuat grafik. Yang pertama grafik garis jumlah penduduk, kemudian grafik batang jumlah penduduk berdasarkan dusun dan jenis kelamin, dan yang terakhir grafik lingkaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Mungkin dari datanya dulu ya, kalau jumlah penduduk berdasarkan dusun, itu kira-kira desa punya nggak ini per dusun itu jumlah penduduknya berapa, kemudian berapa Ada di yang perempuan, profil berapa yang laki-laki. per dusun bisa ya? Ada di profil, Mbak. Ada ya di profil ada ya. Iya, ada. Ya, berarti nanti tinggal Di dibuatkan laporan penduduk tabelnya. juga ada.
Kalau misalnya untuk tabel seperti ini berarti nanti kebayang nggak ya kira-kira ini tabel berapa arah kira-kira kalau dari Bapak Ibu? Tabel penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan dusun dan jenis kelamin. Ini ada berapa karakteristik nih? Dua. Jumlah penduduk. Ya, berarti Dua kali. nanti dibuat tabel 2 arah ya. Nanti silakan dibagi siapa yang buat tabel, siapa yang membuat monografi, kemudian siapa yang meminta legalitas, silakan dibagi. Kemudian kalau jumlah RT RW berdasarkan dusun, bisa ya? Tadi RW berdasarkan ada sih. Mm-mm. Ada ya? Bisa ya nanti dibuatkan tabelnya ya. Iya. Ya, kalau grafik garis jumlah penduduk tahun 2023 sampai 2025, kira-kira masih ada nggak riwayat data yang tahun sebelumnya Bapak Ibu? Dari profil sini kayaknya mungkin eh, profil desa yang sebelumnya tuh ada kan jumlah penduduk tahun 2023, jumlah penduduk tahun 2024. Kalau yang 2025 kan ada kemarin tuh kan yang dikirimkan ke kamu. Kalau yang tahun sebelumnya masih ada nggak ya? Halo, gimana Bapak Ibu ini? Masih ada data jumlah penduduk yang tahun sebelumnya? Ada oke. Ada ya? Ada Mbak, ada. Ada. Nanti Iya. dibuat grafik garis. Kemudian eh, selanjutnya adalah membuat grafik batang jumlah penduduk berdasarkan dusun dan jenis kelamin. Jadi ini itu akan menggunakan data ini nanti. Ini sama ini. Tinggal dibuat grafik batangnya. Kalau sudah dapat, kalau udah jadi tabelnya, tinggal dibuat grafik batangnya. Kalau lupa caranya, nanti akan kami kirimkan rekaman dari Zoom yang pertemuan sebelumnya. Tuh. Nah, kemudian grafik lingkaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2025. Ini ada sih datanya, kan ada ya kemarin di profil desa. Oke, Cara mendapatkan grafik bulan kan pembagian tuh gimana? jumlah laki-laki bagi jumlah keseluruhan. Iya, nanti didapatkan persentase penduduk yang laki-laki. Kemudian yang perempuan juga sama, berarti jumlah penduduk perempuan dibagi dengan Hasil keseluruhan. keseluruhan, total seluruhnya. Nanti baru dibuat grafik lingkarannya di Excel. Oke, berarti udah ada gambaran ya gimana cara mengerjakan tugas yang ini. Nah, Insya Allah. selanjutnya adalah kami juga minta foto-foto potensi desa. Hmm. Kalau kemarin kan sudah list ya, membuat daftar apa saja potensi di desa masing-masing kan. Nah, itu kalau misalnya ada, itu silahkan dikirimkan foto-foto potensi desanya. Kalau misalnya di foto tuh kan ada tenun, di Moyo Mekar kalau ada tenun juga silahkan dikirimkan. Kemudian kalau nggak salah tuh ada upacara adat Ponan ya kalau di foto ya. Iya. Nah, kalau kira-kira ada nggak dokumentasi pas kegiatan itu, Mbak? Ada. Ada kan? Nah, itu nanti rencananya foto-foto seperti ini yang akan kita masukkan ke sini, ke publikasi ini. Jadi buat mempercantik bukunya gitu. Oh, berarti untuk tenun itu foto pembuatnya ya, Mbak. Gimana? Untuk tenunnya berarti kita kasihkan foto yang pembuatnya. Boleh Lagi kalau misalnya ada lagi menenun. produk-produknya. Kalau nggak Produk hasil produk-produknya, lainnya gitu. produk boleh. Kemudian pas Proses proses menenun juga boleh. menenunnya Ah, ah. sama hasilnya. Iya. Hmm. Terus apalagi kemarin yang dicatat di sana? Ada potensi sumber daya apa? Pariwisatanya nggak? Itu kan nggak termasuk pariwisata katanya Mbak Anggit kemarin. Yang apa? Ponan itu Mbak.
Oh, Ponan itu yang upacara adat ini ya? Iya. Oke, berarti nggak apa-apa sih dimasukin aja nanti. Hmm. Oke, selanjutnya terkait dengan website. Mungkin Mas Fanto yang akan menyampaikan ini ya sekalian dengan dokumentasi dan petugas ini. Oh ya udah bikin aja. Oke, silakan Mas Fanto. Nah, jam balong. Kalau betul Mas Tanto. Gelap ya? Gak apa, yang penting suaranya terdengar ya. Oke, untuk website desa ini, jadi kan salah satu output juga ya dari Desa Cantik ini kan, dari desa itu harapannya dapat mengupdate gitu atau memutakhirkan data-data yang ada di website desanya masing-masing gitu. Nah, untuk di foto sendiri kemarin, operator atau admin desanya siapa ya? Ibu ya yang dipoto? Sekdesnya ya, Pak Sekdes ya? Operator Admin siapa? Operator kita sayu jam. Anu profil. Yang website desanya. Kasih pemerintahan. Oh, kasih Pak pemerintahan. Ahmad Yani. Iya, Pak Ahmad Yani yang pegang. Iya. Nah, itu yang data yang terakhir yang ada di website ini udah terbaru belum ya, Bu ya? Apa yang dipoto ini? Terbaru. Iya, yang tahun 2025 terakhirnya. Yang di website juga udah diupdate berarti, Bu? Iya, Udah ya? kayaknya udah. Oh, Iya. ini saya belum ngecek sih. Jadi harapannya juga nanti tuh, nanti kan di salah satu penilaian tuh, Ibu ya, itu tuh ada indikator konsistensi, Bu. Jadi harus sama. Jadi data yang ada di profil desa itu, angka jumlah penduduknya, itu tuh juga harus sama dengan angka yang ada di websitenya gitu. Konsisten gitu. Jadi ditanya, Iya. kalau emang udah yang terupdate 2025, jadi yang profilnya udah update, nah yang di website itu juga update. Jadi yang foto udah ini ya, update ya, insya Allah ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang di Moyo Mekar, Pak, apa nih? Gue tinggal foto aja nih orang. Oke. Nah, tapi kalau Mbak Enggak Sari, ada Moyo Mekar ini. Mbak siapa? Dira ini kayaknya Mbak Moyo Dira ya? Mekar ya. sayang. Oh iya, kalau di Moyo Mekar, gimana kemarin update di websitenya, Mbak? Update datanya? Aman. Kalau kemarin di website aman, kalau website cuman penduduk itu aja kita. Mm-mm. Nah, kalau di website desa itu Mbak ya, itu kan ada kalau kita lihat dari tampilan depannya kan ada data statistik ya, itu Mbak ya. Data Iya, iya. statistik terus munculin tabel. Nah, itu ngupdate-nya gimana, Mbak? Itu kalau di di gambar kita klik gambar terus ada tambah baru itu Oh, berarti nggak sayang. perlu ngupdate dari itu ya, Mbak. Yang kemarin sempat ditanyain tuh kan ada banyak warga-warga yang sebenarnya udah nggak ada tapi masih ada di data kependudukan tuh loh, Mbak. Yang kemarin kendala di Moyo Mekar kan. Sayang. Hmm. Berarti itu yang kalau yang data kependudukan yang per individu berarti itu belum diupdate ya, Mbak ya? Belum. Oh, belum. Tapi kalau data Sayang. statistiknya, tabel grafik-grafiknya itu udah update berarti. Sayang. Sudah. Oh, udah. Oke. Berarti aman. Nanti ini saya belum ngecek sih, angkanya yang di website sama yang di profil itu udah sama belum gitu. Nanti kalau misal belum update nanti minta tolong diupdate ya yang di websitenya. Terus kalau di Moyo Mekar ininya siapa operatornya? Operator Websitenya? websitenya saya sendiri. Oh, Mbak Dina sendiri. Oh, berarti Mbak Dina udah lebih tahu ya update ini ya. Sebenarnya kalau yang kemarin sempat ditanyain tuh Mbak, yang terkait data penduduk itu, jadi sebenarnya bisa Ya. apa ya? Berarti semua data penduduknya tuh semua tuh dipilih terus dihapus tuh bisa, terus kita import lagi versi yang terbarunya gitu. Jadi kan Mbaknya kan nggak perlu ya ngapus satu persatu gitu. Orang ini nggak ada dihapus. Jadi bisa sebenarnya. Cuma apa ya?
baiknya tuh datanya tuh di backup dulu Mbak. Jadi seluruh apa daftar warganya tuh di-download dulu lah. Jadi kita udah Oh, ada pegangannya dulu data sebelumnya. Nah, baru deh kita import lagi yang terbaru yang kondisi sekarang gitu Mbak. Kalau mau yang terkait per penduduk tuh ya Mbak. Tapi kalau data, kalau berarti kalau data statistik itu emang ini ya bisa nambah sendiri ya, nggak perlu update dari data penduduk itu ya, kayak statistik-statistik tuh. kemarin itu saya coba itu, tapi mudah-mudahan bisa berubah itu. Ini saya coba saya screen Mbak ya. Saya coba bias. Hmm, kemarin nggak bisa. Nah yang Coba. nah yang ini Mbak, yang Mm-mm. data-data tabel ini tuh ngupdate-nya bagaimana? Oh, kok yang itu Kayak data penduduk ini. cuma yang di website ini. Ya, ini di website ini. Kalau di Foto ya, kalau yang mulai mekar itu foto itu. mekar ya. Mekar. Nah, kita cuman update-update gambar gitu di kemarin. Gambar gimana Di, Mbak maksudnya Mbak? iya, cuman update-update apa kegiatan-kegiatan gitu. Kalau Oh, ya kalau kegiatan. Kalau datanya belum berarti. belum, cuman diajarkan itu aja kalau dari website itu. Nah, kalau yang data tuh eh, se ini ya, sehasil-hasil saya nyari tahu itu harus ngupdate yang data penduduk tadi itu Mbak. Dia baru bisa ke-update gitu. Apa ada tahu jam lihat naupan terkasih nih. Mau kakek nang atau? Hmm. Adminnya Mbak Dira sendiri ya. Berarti ada ini Ya, kan Mbak megang ini kan apa namanya? Akunnya kan? apa Akun adminnya. pegang Saya saya belum bisa? dapat Belum buka? Belum bisa buka? yang ini kan Mbak, ya, mau yang mekar ID kan ya? Kok nggak bisa kebuka ini? Ya. Kemarin terakhir bisa. Oh, nggak bisa ya? Putus. Coba-coba lihat. Bentar. Website itu website. Ini Enggak. Apa nah ininya Mbak linknya? Apa saya salah link ini websitenya? bentar. Hmm. Enggak. Ini HTTP Moyo Mekar website Oh beda. web desa. Mau yang mekar. Ya, Moyo Mekar Hmm. website web desa.id. Ya, Desa.id. cari Ya, apa bisa. sih? Mau yang mekar web desa itu saya gimana Mbak? Mau yang mekar terus pakai Bentar. titik. Saya kirim nggak? Oh ya boleh deh Mbak. Kirim ke grup aja. Lewat Lewat di grup aja grup boleh. Nggih. saya. Mau buka apa bu? Mekar.webdesa.id. Ya, oke. Keren Oh, desa berarti digital. ngupdate-nya cuma yang kegiatan-kegiatan ini aja, Mbak ya? Saya. Nah, itu berita-berita itu. Nih,
Sama sih kayak kita yang kegiatan kita ada update-nya pernah nih. Nah, karena satu si pembimbing kita Mbak. Iya, Pak Anu, Pak Ipul Pak itu. Ungang. Kalau Oh, kalau di sini tuh ini ya saya. nggak ada data-data ya Mbak ya? Masukin data Kalau di di sini. ya kalau di visi misi ada saya. Data visi misi. Ya, itu Oh kalau yang data kayak nunjukin data jumlah penduduk gitu, ada nggak? Nggak ada ya? ada. Kalau nggak ada kalau di website. Gimana Mbak? Kalau di website kita nggak ada penduduk kecuali di apa SID. Kalau di itu Oh ya, ada data penduduk ya kalau SID ada ya, kalau yang ini nggak ada ya. ya. Hmm, Kalau di website itu cuman kegiatan upload aja. kegiatan-kegiatan saya bikin berita itu aja. Tapi di sini bisa upload ini nggak Mbak? Di sini bisa upload kayak publikasi gitu nggak Mbak? Pernah nyoba nggak? Mantap, mantap. Nggak pernah ya? Cuma Saya kegiatannya aja ya? Artikelnya iya gitu. Oke. Tapi kalau yang di SID nih, Mbak, ada akunnya juga nggak yang kalau SID? ada bentar Ada juga. kirim. Boleh nih Pak? Pak yang foto tadi Mbak Sari nggak ada yang megang ini ya, akunnya ya? Pak kasihnya ya? Iya. Hmm. Nggak apa deh Pak, nanti lanjut ini aja. Semoga ada update yang foto. Kalau izin Mbak Sari, apakah izin Fanto? Ya, gimana? Eh, apakah yang operatornya itu Pak Sekdes nggih Mbak Sari? Pak Anu, Pak kasih pemerintahan, tapi dia nggak masuk hari ini nih, Mbak. Oh, nggih. Kalau misalnya nggak masuk, gimana Dek Fanto? Apa kita minta kalau ini minta ininya bantuannya untuk kalau sudah masuk ya? Atau Iya. mungkin ada yang megang akunnya, boleh dibuka selain bapaknya atau nggak boleh diminta akunnya atau bagaimana? Atau harus dibuka sama bapaknya Mbak? Izin. Ada di, ada di Pamek akunnya? Nggak ada, di Pamek aja. Mau kasih PEM aja, nggak ada Oh yang iya iya. Oh nggih nggih nggih. Berarti baru bisa konfirmasi besok nggih Fanto nggih. Karena tunggu masuk dulu ya. Iya. Sudah 2 hari ini dia nggak masuk, Terima Mbak. kasih. Katanya. Hmm. Oh yang makan tadi Mbak Dira yang SID-nya pegang akunnya juga berarti ya adminnya? Saya Oh ya, tapi ini gangguan ini Mas Panto. gangguan gimana? Linknya itu gangguan. Iya yang Moyo Mekar ini kan ya? Moyo Mekar Saya Sumbawa Cup2.id ini ya? iya betul. Bisa dibuka juga nih dari saya. Gangguan ini saya buka. Ya terakhir bisa itu kan yang kita nyoba di ini kan ya? Kita nyoba di kantor desa kan waktu itu. Saya kemarin bisa. Kadang-kadang ini gangguan. Nah ya. Ini biasanya kalau gangguan gini lapornya kemana Mbak? Kalau gangguan Ke, gini. Gimana Mbak? kita lapor di Paungang itu yang bikin itu yang dari Pemda itu ya? saya Hmm. kita lapor gitu gangguan gitu. Itu bisa diperbaiki katanya. Bisa dilapor dulu Mbak ini Mbak yang Moyo Mekar ini. Oh ya saya Iya. bentar. Ini saya. Terakhir nyoba kan kita bisa nih, kok jadi nggak bisa? Oh ya. Kalau yang foto masih bisa. Wis tamang, Weng. Sinyal mungkin.
Tapi ada akunnya Mbak Diren ya. Nanti minta tolong dikirim aja nanti akun-akunnya Mbak. Jangan masuk ke Mac besok. Tuh aja ya mungkin dari Nggak bisa. saya. Oh ya sama apa tadi? Lupa saya. Sama Aku minta. oh ya sama ini Bapak Ibu. Eh, Ibu-ibu di sini sudah ini belum? Ini kita kan terkait ini ya, ada apa namanya indikator satu lagi itu di mana petugas agen statistik itu ada inilah apa namanya ya? Gimana bilangnya ya? Ada kontribusi gitu terkait dengan kegiatan di BPS kita saat ini kan sensus ekonomi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini udah didatengin sama petugas SE belum? Sensus belum? Kalau ke rumah saya udah. Udah, Sudah, Mas. udah semua atau ada yang yang belum didata sama petugas? Udah semua ya? Mbak Sari udah, Mbak Dira udah. Udah saya waktu hari Sabtu dikunjungi kemarin. Kemarin banget itu, Sabtu kemarin Mbak. Iya, Petugasnya siapa Mbak? Tahu nggak? Apa orang kenal Mbak? Husnul namanya Husnul Khotimah. Oh iya. Sebenarnya ini karena kemarin kita lupa ini ya, ngasih tahu juga. Jadi kemarin tuh sekalian minta itu dokumentasi. Jadi waktu Bapak Ibu didata tuh foto sama petugasnya gitu. Ya terlihat ada kan Bapak Ibu kalau menerima petugas kan juga salah satu bentuk ini ya dukungan ke SE gitu sensus ekonomi. Iya, dia foto rumah sih kemarin. Iya foto rumah. Iya, foto rumah sama ruang tamu. Ya nanti harus diminta foto bareng petugasnya sih. Oke. Nanti kita minta foto lagi, Mbak. Iya kalau kenal bisa minta foto barengnya aja sih Mbak. Berarti ngeliatin kalau lagi di data gitu. Kalau misal berkesempatan. Iya. Ini itu ya Bapak Ibu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Anggit. Mbak Anggit. Oh ini ya. Lagi Oh. ya. Halo, masuk nggak suaranya? Masuk. Oh, ya. Tadi ini yang belum ya, dokumentasi sama petugas SE ya? Belum, Mbak. Belum. Ya. Yang lain Mbak Dharma, Mbak Rani itu udah didata juga. Sudah, Mbak. Sudah didata, tapi ya saya sama Mbak Sari juga. Bareng. Ya. Izin ada nggak foto-foto bareng mereka gitu Mbak kemarin? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Ya. Cuman dia Mereka foto cuman rumah foto sama rumah kita aja. Oh ya, atau mungkin gimana ya? Ada yang kenal atau gini aja deh teman-teman, yang PJK Moyo Mekar, Moyo Hilir ini ya Desa Moyo itu siapa dek Kecamatan Moyo Hilir? Kak Tanto Anggun, Anggit ya? Kak Anggun. Atau Agri Kak Anggun. PJK-nya? Oh Anggun. Nah maksudnya apa bisa mereka mampir ke kantor desa gitu, petugasnya gitu deh? Jadi kan teman-teman ini kan di kantor desa semua kan ya? saya. Gimana? Mampir untuk istilahnya untuk koordinasi gitu. Untuk sekaligus minta dokumentasi itu sih kayaknya ya gimana Vanto dan Anggit ya. Kayaknya gitu ya solusinya. Atau Anggun ini. Kira-kira ada Ntar nggak coba kita hubungin Anggun ya. yang di RT-nya yang belum didata ada nggak di sekitaran berarti di sekitar rumahnya Mbak Sari atau di agen statistik yang lain? Tahu nggak yang belum Kayaknya didata dia sudah di siapa gitu? lokasi lain petugasnya, Mbak. Gimana? Petugas sensusnya kayaknya sudah di lokasi lain dia. Sudah enggak di foto. Ya sudah, kalau gitu berarti nanti kami koordinasi dulu ya sama Sudah di petugasnya gitu. Kalau misalnya bisa kita ambil dokumentasi, kita Tapi ambil nyata kan dokumentasi sudah gitu. mendapat foto. Nanti akan kita infokan di grup ya, Bapak Kalau Ibu yang ya. bawah mah. Kok bagi kita nih kan sudahnya. Kalau Mbak Tangan boleh kau?
Kalau Mbak Sari ada di RT mana itu? RT 2, depan RT rumah Pak 2, Kades. Ya, RT 2, RW berapa? RW 1, RW Dusun 1. Putu. Ya, Dusun apa? Dusun Putu. Dusun Poto, oke. Kalau Ya, Mbak Dira di RT mana? Di RT 3 saya, RT 3, RW 2. Dusun apa? Dusun Moyobawa. Uyubi. Saya, Oke, nanti coba ya saya komunikasikan sekiranya ada misalnya dari RT itu ada yang belum didata, nah mungkin ambil dokumentasinya sama si petugas itu aja nanti. Pas Mbak saya, Dira data ke sana, terus kita ikut ambil dokumentasi gitu. Nanti saya sampaikan ke petugasnya. Kalau misalnya memungkinkan ya, Bapak Ibu, ya. Nanti dihubungi lagi di WA Group. siap. Mekanismenya seperti apa. Saya. Oke, ada tambahan dari Fanto atau Agri? Atau dari Mbak Tina mungkin? Oke, terima kasih teman-teman ya, Anggit, terus ada Vanto dan Agri, juga terlalu sangat apresiasi untuk teman-teman agen statistik ya, Mbak Hermiati, Mbak Dira, terus dari teman-teman dari Foto, Mbak Sari ya. Kami mohon bantuannya, Nggih. Mohon maaf kalau terkesan kami sangat ini ya meminta banyak gitu ya ke teman-teman agen gitu. Harapannya semoga tidak memberatkan gitu. Kami mohon maaf karena dimintanya sangat mepet nih 23 Juli karena jadwal kegiatan Desa Cantik ini sebenarnya mengalami proses apa istilahnya dimajukan gitu Bapak Ibu karena kegiatan sensus ekonomi 2026. Jadi diharapkan bisa kira-kira nggih sekitar tanggal 23 nggih kita penuhi bersama nggih. Boleh saya tanya satu-satu nggih kalau kesediaannya Mbak Dira kira-kira bisa nggih? Kira-kira nanti dipenuhi sampai tanggal 23 nggih. Maaf ini 2 hari lagi ya. Kira-kira gimana Mbak? Mohon bantuannya nggih. Jadi kan kata pengantar sudah ada nggih, tinggal di print aja, Ya. diganti. Tadi kalau nggak salah Mas Ya. Fanto sudah nge-share link ya atau langsung aja mungkin di chatnya ya di chat ini ditaruh ya misalkan SOP ada di mana di link apa gitu nggih. Jadi harapannya yang pertama eh, minta tanda tangan Bapak Kepala Desa aja nggih itu terkait kata pengantar. Kemudian yang kedua di SOP itu yang diminta. Kemudian yang monografinya itu hanya mengganti nama desa sama isinya nggih semua formatnya sudah ada dikasih sama teman-teman. Kira-kira Ya. untuk tanggal 23 apakah semoga bisa nggih? Jadi setelah minta tanda tangan Bapak Kepala Desa itu kan mohon bantuannya di-scan dikirim ke kami karena kami tidak bisa ke sana satu-satu untuk mengambilnya. Boleh nggak apa-apa nggih teman-teman ya. Jadi Ya, di-scan. bisa. Nggih, kami tanya dulu lagi dengan Mbak Sari dan teman-teman Desa Poto apakah kira-kira bisa gitu sekitar tanggal 23. Mohon maaf nggih sekali lagi. Insya Allah bisa, Mbak. Oh ya, makasih banyak Gi. Mohon maaf ya sekali lagi betulan. Kayaknya kalau kata maaf gak cukup kalau diucapkan berkali-kali, tapi ya itu dah kami mohon maaf. Jadi semoga bisa nanti dipenuhi dan insya Allah nanti pada tanggal 28 nanti kita undang semua ke BPS Kabupaten. Semoga diberikan keluangan waktu nggih semuanya. Kemudian nanti akan ada istilahnya itu kayak kita presentasi gitu ya hasil dari Desa Cantik. Mungkin nanti perwakilan dari masing-masing desa Nggi. Nanti misalnya kan hasilnya adalah profil desa kayak gitu. Kalau untuk paparan nanti kita bantu buatkan juga nggak apa-apa. Tapi artinya mohon bantuannya nanti dari pihak desa yang akan mewakili untuk mau presentasi. Misalkan foto siapa nanti Mbak dari Moyo Mekar siapa, dari Ngeru siapa. Itu sih Ya. gambarannya. Nanti eh insya Allah itu akan ada istilahnya evaluasi akhir dan launching hasil dari kegiatan Desa Cantik ini gitu sih. Karena tanggal 1 Agustus sampai 14 itu sudah kita dinilai Bapak Ibu atau teman-teman semua sama BPS Pusat atau tim penilai Desa Cantik. Nah, apakah
hasil dari usaha kita ini itu bermanfaat. Dari sisi dokumen itu terpenuhi yang disampaikan Mbak Anggit, Mas Fanto sama Mbak Agri tadi, LKE tadi nggih. LKE itu lembar kerja evaluasi. Nah, kemudian yang lebih penting lagi semoga kegiatan itu bermanfaat juga di teman-teman semua, di Mbak Dira, di Mbak Sari dan semua teman-teman yang ada di Desa Putu, Mbak Hermi juga di Desa Ngeru dan Moyo Mekar. Itu sih harapannya ya. Eh, Kalau itu aja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Mbak Anggit, Mas Fanto, dan Mbak Agri. Jadi untuk pengumpulannya nanti lewat WA grup aja, nggih. Jadi biar nggak Ya, susah-susah, nggih. Jadi pertama mohon diklik yang dikasih sama Mas Fanto di sana tuh ada SOP dan semuanya. Kemudian mohon di print, kemudian ditandatangan Bapak Kepala Desa, kemudian mohon bantuannya di scan, kemudian dikirim. Itu sih sebenarnya nggih Bapak Ibu yang kami harapkan. Mohon maaf ya, itu aja sih ya. Mbak Anggit ada yang mau ditambahkan lagi sama Mas Fanto? Cukup sih Mbak Tin. Ya, jadi ya mohon bantuannya nih Bapak Ibu, nih kita upayakan supaya apa namanya, dari sebenarnya sudah bagus ya. Kalau kita Mm-mm. lihat itu sudah outputnya juga sudah banyak, output data dari desa itu kan udah ada websitenya, udah ada publikasinya, ada profilnya gitu. Tapi ini dengan adanya penilaian ini kan kita juga bisa memperbaiki gitu loh, dari yang sudah ada, profil desa yang sudah ada kita perbaiki menjadi lebih baik. Itu aja sih. Jadi mohon bantuannya nggih Bapak Ibu. Nah, nanti hari Kamis akan kita minta gitu, semoga sudah selesai untuk dokumen yang kita butuhkan sebagai pendukung. Ya, itu sih. Udah cukup ya Mbak Tit? Nggih, boleh cukup ya. Ya, mungkin Baiklah. dari Bapak Ibu tunggu, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang masih bingung tugasnya nggak? Enggak ya, ya. Berarti nanti nanti saya list lagi apa yang harus dikerjakannya di grup. Hari Rabu ya. Sudah Mbak Tit? Oh, nggih ya. Kembali ke Nggih, kembali ya, ya. Terima kasih atas bantuannya ya untuk Mas Fanto, Mbak Anggit, dan Mbak Agri ya. Sekali lagi sangat apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Agen Statistik Desa Poto, Desa Ngeru, dan Desa Moyo Mekar. Kita bertemu insya Allah hari Selasa 28 Juli. Semoga silaturahmi kita nggak terhenti sampai di sini ya. Jadi nanti kalau main ke Poto, main ke Moyo Mekar, dan main ke Ngeruk, kayaknya ada saudara kita di sana ya, gitu ya. Insya Allah semoga ilmunya yang kita tularkan beberapa hari ini bermanfaat, nggih. eh Insya Allah tambah saudara, tambah ilmu, nggih. Itu aja, nggih. Mohon maaf kalau terlalu banyak mengganggu waktunya di sela-sela aktivitasnya, nggih. Yang pasti sangat sibuk juga. Mohon maaf atas segala kekurangan, Gi. Kita tutup. Oh iya, mohon mengisi daftar hadir ya yang ada di link WA Group. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita tutup Zoom-nya ya. Iya, Mbak.